Memberantas buta batik di negeri batik. Podcast ini membantu Anda mengenali batik sebagai budaya kebanggaan bangsa Indonesia dengan berbagai aspek yang menarik dan perlu kita ketahui sebagai bangsa pemilik batik. Batik adalah seni menghias kain menggunakan teknik perintangan warna dengan lilin panas dan menggunakan alat berupa canting. Lokcan dan Sutra Biru disajikan oleh Adi Kusrianto. Pada suatu hari Minggu di tahun 1989, ketika saya dan istri bersepeda motor membonceng anak perempuan saya yang berusia 2,5 tahun. Saat itu kami melewati seorang laki-laki bercaping di sawah sedang menuntun seekor kerbau. Istri saya menunjukkan kepada anak saya, "Lihat dek, itu ada Pak Tani." 7 bulan berselang dari kejadian itu, kami sedang berada di luar kota dan melewati segerombolan kerbau sedang merumput. Kontan anak perempuan saya yang saat itu sudah berusia 3,5 tahun berteriak kegirangan, "Pak, lihat, ada Pak Tani, ada Pak Tani." Ketika saya menoleh, tidak mendapati seorang pun dekat kerbau-kerbau tadi. "Mana dek, Pak Taninya?" "Itu," tegas anak saya menunjuk kerbau-kerbau tadi. Oh, saya lalu membatin. Jadi ketika anak saya 7 bulan yang lalu ditunjukkan ibunya, "Lihat dek, itu ada Pak Tani." Yang terekam dalam ingatannya adalah kerbau, bukan laki-laki bercaping yang dimaksud istri saya. Dari informasi pertama yang ia rekam di dalam ingatannya, saat itu adalah kerbau. Mungkin di luar sadar kami ternyata itulah saat pertama kali anak saya melihat kerbau. Sedangkan melihat bapak-bapak sekalipun memakai caping, ia anggap tidak jauh beda dengan bapak-bapak lain yang pernah ia lihat. Untung, saya sebagai bapaknya segera membetulkan salah persepsi dari bocah 3,5 tahun terhadap apa yang dimaksud dengan Pak Tani. "Adik, itu namanya kerbau. Yang Pak Tani itu yang memakai topi lebar." Nah, sejak itu anak saya tahu yang mana Pak Tani dan mana kerbau. 20 tahun lebih dari kejadian itu, kami sedang melintas dekat pintu air Jagir di Wonokromo. Saat itu bersama keluarga Mas Wiwit, seorang kerabat kami. Ada Bira yang berumur 2 tahun. Kendaraan kami terhenti karena ada kereta api lewat. Kami menunjukkan kepada Bira, "Lihat dek, ada kereta api lewat." Bira melihat kereta tersebut lewat di depan mobil yang kami tumpangi. 2 jam dari kejadian itu, ketika lewat di jalan Diponegoro dekat Pasar Kembang, mobil kami disalip bis kota. Tiba-tiba Bira menunjuk bis tadi sambil berteriak, "Keta, keta." Maksudnya dia menunjukkan bahwa yang lewat itu kereta api, sebagaimana yang ia lihat di Jagir 2 jam yang lalu. Bundanya yang melihat kesalahpahaman anaknya mentertawai sambil bilang, "Bukan Bir, itu bis, bukan kereta." Merasa dipatahkan pendapatnya dan mungkin anak sekecil itu sudah punya rasa malu atau merasa gengsi, si Bira menangis sambil teriak, "Bukan, keta, keta." Kesalahpahaman ketika menerima informasi sering terjadi, tidak hanya dialami anak-anak, tetapi siapapun ketika menerima informasi yang pertama kali mengenai sesuatu, dan informasi itu begitu melekat sehingga membentuk pemahamannya. Jika anak perempuan saya dan si Bira yang salah tangkap mengenai kerbau dan kereta api segera menerima koreksi pemahaman sehingga
ia menjadi tahu bahwa yang ini namanya kerbau dan itu Pak Tani. Sedang bagi Bira, setelah selesai menangis, ia menjadi tahu mana kereta api dan mana bis kota. Pada periode tahun 1910-an, di Juwono berkembang motif batik yang dibatik di atas helai kain sutra biru yang diimpor dari Tiongkok. Kain sutra biru itu dalam bahasa Inggris disebut blue silk, sedang dalam bahasa Kanton adalah lokcan atau lokcan yang ditulis secara langsung. Pembatik Juwono yang saat itu banyak menerima pesanan batik dari pelanggannya keturunan Cina. Kebanyakan pelanggannya minta dibuatkan batik dengan ornamen-ornamen bentuk-bentuk motif dari Tiongkok. Di antaranya adalah bentuk burung hong yang dalam budaya Tiongkok merupakan makhluk yang memiliki kekuatan supranatural, seperti halnya naga atau liong. Dari Juwono, motif ini berkembang sampai ke Rembang, Pati, Lasem, hingga Tuban dan Babak. Inilah kain batik berbahan sutra biru dengan motif burung hong. Karena dalam batik sutra biru tadi, yang menonjol dan memiliki keunikan tersendiri adalah motif burung hong, maka masyarakat di luar keturunan Cina maupun keturunan Cina di Jawa tidak paham bahasa Cina, mengira istilah lokcan adalah gambar burung hong itu. Hal ini baru disadari ketika memasuki tahun 1930. Dunia sedang dilanda krisis ekonomi yang saat itu diistilahkan dengan Malaise. Maka impor kain sutra dari Tiongkok pun terhenti. Terlebih saat itu Indonesia dalam pendudukan bangsa Jepang. Hilanglah komoditi sutra biru alias lokcan dari pasaran. Namun anehnya, ketika para pembatik Tuban dan Lasem masih membuat batik bergambar burung hong, maka masyarakat masih tetap menyebut batik itu adalah lokcan, sekalipun dibatik di atas kain katun. Bahkan runyamnya mengira bahwa istilah lokcan adalah sebutan motif burung hong. Seperti inilah motif yang sering disebut sebagai lokcan. Padahal ini adalah stilasi dari bentuk burung hong. Pengaruh ornamen Tiongkok pada batik Jawa sudah terjadi lama pada daerah pembatikan Cirebon. Ornamen-ornamen Tiongkok awalnya diilhami dari corak-corak yang terdapat pada guci Tiongkok yang dihadiahkan pada Sultan Cirebon, Syarif Hidayatullah. Motif Tiongkok yang terkenal hingga kini yang melekat pada batik Cirebon adalah megamendung, bentuk-bentuk swatika maupun burung hong yang distilasi dengan sayap atau bulu ekor yang berbentuk jeprik-jeprik. Uniknya, orang Cirebon tidak menyebut motif burung hong itu sebagai lokcan. Jadi, istilah batik lokcan adalah kesalahpahaman yang berlanjut hingga kini.